Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Okta Ramadhani, NIM 23036016. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Mita Domi Vela Henanggil, MPD. Saya memilih topik Bahasa Indonesia Baku, tantangan serta pengembangannya. Next. Nah, di mana materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu eksistensi bahasa Indonesia baku. Kedua, ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia baku. Dan yang keempat, tantangan bahasa Indonesia baku. Dan yang terakhir, pengembangan bahasa Indonesia baku. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu eksistensi bahasa Indonesia baku. Nah, berdasarkan pembicaraan pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia baku merupakan istilah yang sering disebut dalam bahasa Indonesia resmi atau bahasa Indonesia formal. Hal ini didasari oleh adanya ragam formal atau ragam resmi dalam ragam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia baku itu sendiri? Bahasa Indonesia baku adalah satu ragam bahasa Indonesia. Jadi, pengakuan tentang adanya bahasa Indonesia pada hakikatnya tidak hanya mengakui adanya ragam bahasa Indonesia baku saja. Sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia baku, hidup berdampingan di antara berbagai ragam bahasa Indonesia yang terdapat di Indonesia. Nah, dapat kita lihat ini merupakan piramida bentuk ragam bahasa Indonesia, di mana bahasa baku berada pada puncak piramida tertinggi. Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia baku terletak di bagian puncak piramida ragam bahasa Indonesia. Artinya, ketika kita melihat atau memberikan bahasa Indonesia, yang lebih dahulu tampak adalah bagian puncak piramida, yaitu bahasa Indonesia baku. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia baku, di mana ciri yang pertama yaitu ciri kemantapan dinamis. Ciri kemantapan yang dinamis memiliki arti bahwa bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan atau kaidah yang tidak dengan mudah digoyahkan. Aturan-aturan yang ada tidak dengan mudah atau tidak seringkali dapat diubah begitu saja. Nah, ciri yang kedua yaitu ciri kecendekiaan. Ciri kecendekiaan bahasa Indonesia baku berarti bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan pendaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Jadi, bahasa Indonesia baku agar tetap cendekia, terutama sebagai sarana pengembangan keilmuan, mau tidak mau harus dikembangkan secara keberlanjutan yang cendekia pula. Nah, materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemersatu. Di mana kita ketahui fungsi pemersatu berarti bahwa bahasa Indonesia baku diharapkan mampu untuk menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakan, apalagi berbeda bahasa daerahnya. Artinya, ragam bahasa Indonesia baku akan menimbulkan persatuan antar suku bangsa di Indonesia. Yang fungsi kedua merupakan fungsi pemberi kekasan. Fungsi pemberi kekasan berarti bahwa bahasa Indonesia baku akan mampu membedakannya dengan ragam bahasa Indonesia lainnya, maupun dengan bahasa lainnya terutama di negara-negara tetangga. Dengan bahasa Indonesia baku akan ditunjukkan adanya perbedaan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan bangsa Melayu yang dimiliki masyarakat Malaysia dan Brunei.
Nah, fungsi yang ketiga merupakan fungsi pembawa wibawa. Fungsi pembawa wibawa berarti bahwa bahasa Indonesia baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur-penuturnya sendiri. Selain itu, bahasa Indonesia baku yang memberi wibawa bagi penuturnya di antara penutur bahasa lain di negara-negara tetangga, terutama negara Asia Tenggara. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi sebagai kerangka acuan berarti bahwa bahasa Indonesia baku merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Hal itu dapat berterima karena bahasa Indonesia baku memiliki norma atau kaidah yang jelas. Materi selanjutnya yaitu tantangan bahasa Indonesia baku. Kemajuan zaman dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mendunia tidak dapat dielakkan dan telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kondisi ini jelas berpengaruh pula pada bahasa Indonesia yang digunakan oleh penuturnya. Pengaruh itu terutama datang dari bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Kemajuan kehidupan dunia dan aktivitas kehidupan dunia yang dominan menggunakan bahasa Inggris kadang-kadang memaksa penutur bahasa Indonesia menggunakan kosakata bahasa asing. Hal itu merupakan tantangan bagi bahasa Indonesia baku dan penuturnya. Nah, materi yang terakhir yaitu materi pengembangan bahasa Indonesia baku. Dijonegoro tahun 1995 mengemukakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia baku perlu bertolak dari dua gagasan pokok berikut. Yang pertama, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia baku sebagai bahasa nasional jangan kehilangan jati dirinya. Nah, yang kedua, dalam pengembangan bahasa Indonesia baku, hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang menyatakan isi akal budinya dengan cepat dan tepat. Hal ini berarti bahwa penyerapan itu harus bersifat selektif. Lalu, bagaimana sih upaya mengembangkan bahasa Indonesia baku itu sendiri? Nah, di sini ada 3 upaya pengembangan bahasa Indonesia baku. Nah, di sini ada 3 upaya pengembangan bahasa Indonesia baku. Yang pertama, kita perlu menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh padanan yang berterima sesuai dengan aktual pemakaiannya. Perlu diingat bahwa alternatif kata baru yang terlalu banyak dapat membingungkan masyarakat. Yang kedua, kita perlu menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh penuturnya. Jadi, gejala penjiplakan tata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia baku harus dicegah. Yang ketiga, kita perlu mendorong penulisan dalam berbagai bidang dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya atau gaya bahasanya. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Banyak salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.